Bagaimana cara memilih background yang tepat untuk video kita agar video kita tidak terasa garing atau tidak membosankan tanpa harus terkena copyright. Oke, nah jadi kalau kamu masuk ke dalam video ini, berarti kamu sudah cukup menyadari ya bahwa background itu sangat penting untuk menjaga yang namanya retensi dan juga membuat video kamu lebih sedikit profesional untuk didengarkan oleh audiens kamu. Nah, permasalahannya kalau kita salah dalam memilih jenis musik untuk video kita itu justru terlihat aneh ya, sehingga tidak sesuai dengan tema yang kita inginkan. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman ya dari platform yang saya gunakan. Yang pertama adalah YouTube Library. YouTube Library ini memang betul gratis ya, jadi kita tinggal pakai saja, aman dan bahkan tanpa atribusi. Artinya kita tidak perlu mencantumkan nama dari pencipta lagu yang sudah kita pilih dari YouTube Library. Kekurangannya, pilihan dari lagu yang kita inginkan itu cukup terbatas dan biasanya itu terasa sangat asing ketika kita dengarkan ya, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dari musik yang ingin kita pilih ya, sebagai iring-iringan dari video kita ketika kita berbicara atau melakukan aktivitas apapun di dalam video kita. Nah, bahkan terdengar seperti sebuah nada dering dari handphone ya. Itu salah satu kekurangan dari YouTube Library ini. Nah, kemudian kita akan membahas dari Epidemic Sound. Epidemic Sound ini jauh lebih lengkap daripada YouTube Library ya. Kita bisa memilih lagu berdasarkan genre, kemudian berdasarkan mood, berdasarkan tempo, dan berdasarkan instrumen apa yang kita inginkan untuk background dari video kita. Dan kelebihan dari Epidemic Sound ini, kita bisa merubah mix dari video kita ya. Jadi misalkan dalam sebuah instrumen itu ada vokal dan juga ada bunyi gitar atau ada bunyi drum atau ada bunyi biola, kita bisa mengeliminasi dari salah satu elemen itu ya. Misalkan kita hanya ingin mengambil vokalnya saja bisa, atau kita hanya ingin mengambil suara dari biolanya saja, itu bisa di Epidemic Sound ini. Kekurangan dari Epidemic Sound ini, kita harus membelinya menggunakan kartu kredit ya. Jadi kita harus memiliki kartu kredit dulu untuk bisa berlangganan di Epidemic Sound ini. Saya masih belum menemukan cara untuk berlangganan Epidemic Sound ini seperti apa tanpa melewati kartu kredit. Dan kenapa saya bisa berlangganan Epidemic Sound ini? Karena saya mendapatkan seorang donatur ya, sebetulnya untuk channel saya yang lain. Jadi sebelum saya memiliki channel ini, saya memiliki channel yang satunya lagi, di mana channel tersebut dibiayai oleh seorang donatur untuk bisa berlangganan Epidemic Sound ini. Jadi ceritanya seperti itu. Kalau saya pribadi tidak memiliki kartu kredit sama sekali ya. Sejauh ini pengalaman saya menggunakan Epidemic Sound itu cukup memuaskan ya. Dan lebih banyak pilihan dari Epidemic Sound itu. Kebetulan jenis konten yang saya bawakan di channel saya yang satunya itu storytelling. Jadi lebih banyak kecocokan di situ. Walaupun banyak pilihan dari Epidemic Sound ini, kita tetap dituntut untuk harus mencari lagu yang cocok untuk video kita ya. Jadi banyak sekali tema atau mood yang ada di Epidemic Sound ini. Jadi ini miskonsepsi yang sering terjadi ya ketika kita memilih musik yang kita inginkan untuk menjadi pengiring dari video kita. Banyak yang ingin memilih lagu sesuai selera, misalkan dangdut, misalkan lagu etnik daerah atau lagu koplo dan sejenisnya, atau bahkan lagu band yang kita inginkan. Itu sebetulnya tidak ada ya, tidak ada jenis musik seperti itu dari dua platform seperti YouTube Library atau dari Epidemic Sound. Yang harus diluruskan sebetulnya di sini adalah YouTube Library atau juga Epidemic Sound itu tidak memasukkan lagu-lagu viral dari TikTok. Jadi YouTube Library itu tidak memiliki jenis musik yang seperti itu. Begitu juga dengan Epidemic Sound yang berbayar.
YouTube Library dan Epidemic Sound itu lebih ke musik yang sifatnya profesional ya. Misalnya seperti Talking Head atau seperti film dokumenter. Jadi model-modelan yang musik seperti itu ya. Kalau kita mencari musik yang viral seperti di TikTok atau seperti Koplo, itu tidak ada di YouTube Library ini. Kemudian bagaimana dengan musik sifatnya NCS yang biasa di YouTube ya, yang katanya asalkan ada atribusi, musik itu aman untuk digunakan ke dalam video di YouTube kita. Sebetulnya begini ya, hal itu bisa dikatakan hampir tidak ada ya, karena penghasilan mereka itu adalah membuat musik tersebut. Nah, jadi begini, video kita akan diklaim hak cipta apabila video kita itu betul-betul viral ya. Misalkan 100.000 penayangan, otomatis itu akan terkena klaim hak cipta. Nah, dari situ memang mereka mungkin tidak menuntut kita untuk menghapus video kita ya, meminta video kita untuk di take down gitu. Tetapi mereka menginginkan bagi hasil dari video yang sudah kita ciptakan atau kita buat. Jadi kebanyakan itu seperti itu. Nah, kalau video kita tidak viral, mereka tidak akan mengklaim hak ciptanya. Tapi kalau video kita sudah memiliki penonton yang cukup banyak, misalkan ratusan ribu atau bahkan jutaan, mereka pasti akan mengambil hak cipta dari musik yang sudah kita gunakan di YouTube kita. Nah, berbeda dengan Epidemic Sound atau YouTube Library. Jadi tidak ada klaim hak cipta ya, karena itu memang diciptakan untuk membuat video kita terlihat profesional. Nah, sekalipun di Epidemic Sound itu sebetulnya ada klaim hak cipta ya, tetapi tidak ada jenis tuntutan di situ. Saya sudah beberapa kali mendapatkan klaim hak cipta, tapi tidak berpengaruh apa-apa di video saya. Itu yang saya dapatkan dari Epidemic Sound selama saya menggunakan platform berbayar tersebut. Solusinya agar video kita itu terlihat profesional dan mendapatkan musik yang enak didengar untuk mengiringi dari video kita, saya sarankan untuk tidak mencari musik yang sesuai dengan selera kita ya, tapi carilah musik yang cocok dengan video kita. Kamu bisa memilih musik yang berdasarkan dengan genre, bisa seperti akustik, bisa seperti sinematik, dan lain-lain. Jadi cari berdasarkan genre bisa. Kemudian berdasarkan mood bisa juga ya, misalkan moodnya itu senang, sedih, atau masuk ke suasana investigasi, itu ada di Epidemic Sound atau di YouTube Library. Nah, tapi saya tekankan lagi ya, kalau di YouTube Library itu tidak selengkap seperti Epidemic Sound. Jadi Epidemic Sound lebih kaya dibanding YouTube Library ini. Nah, kemudian kita bisa menyesuaikan dengan gaya bicara kita. Apakah gaya bicara kita itu cepat, lambat, atau storytelling, itu harus kita cocokkan ya. Kita harus bisa melihat apa yang sedang kita bicarakan ya. Kemudian speed dari cara kita berbicara itu juga menentukan musik yang harus kita pilih untuk video kita. Sebagai contoh, video tutorial itu beda dengan video vlog ya. Kemudian beda juga pemilihan musiknya ketika kita membawa video motivasi. Jadi masing-masing memiliki mood atau genrenya masing-masing. Tips untuk memilih musik yang tepat untuk video kita adalah dengan cara memperbanyak referensi dari musik yang ingin kita pilih untuk mengiringi video kita. Jadi jangan pada saat kita melakukan editing baru kita mencari musik untuk mencari musik yang cocok untuk video kita. Jadi jangan seperti itu, karena itu akan membuang-buang waktu ya. Jadi yang sering saya lakukan adalah saya mencari waktu senggang untuk mendengarkan YouTube Library dan memilih lagu yang menurut saya pas untuk dibawakan. Misalkan saya membawakan storytelling, saya pilih yang betul-betul cocok ya. Coba share di kolom komentar di bawah jenis video apa yang kamu buat. Barangkali saya bisa membantu untuk memilihkan mood atau genre yang bisa dipakai agar video kamu terlihat
lebih profesional dan lebih enak ketika didengarkan.